Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dion Astautama dengan NPM C1C0231173. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana pengaruh dari transaksi terhadap persamaan akuntansi. Langsung saja ke studi kasusnya. Pada tanggal 1 September 2021, Dion Asta, seorang pecinta otomotif dengan tekad dan semangatnya mendirikan bengkel sepeda motor yang diberi nama Asta Motorindo. Asta Motorindo ini beralamat di Jalan Bandaraya, Bengkulu. Berikut adalah transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan Asta Motorindo selama bulan September 2021. Pada tanggal 1, Pak Dion mendirikan bengkel sepeda motor Asta Motorindo dengan menyetorkan uang pribadinya sebagai modal sebesar 100 juta rupiah. Baiklah, kita akan ke persamaan dasar akuntansinya. Tadi pada awalnya berdirinya bisnis Asta Motors, Pak Dion menginvestasikan uang pribadinya sebesar 100 juta. Ini mempengaruhi aset Asta Motors berupa kas bertambah 100 juta rupiah. Dan pada sisi yang lain, modal Asta Motors juga bertambah karena modal Tuan Dion bertambah 100 juta rupiah. Transaksi hari kedua. Pada hari kedua, yaitu tanggal 2, membayar sewa tempat usaha untuk 1 tahun sebesar 18 juta. PDA-nya. Untuk menjalankan bengkel, Bapak Dion membayar sewa tempat usaha sebesar 18 juta untuk 1 tahun. Hal ini mempengaruhi kas Asta Motors. Di aset, kas ini berkurang sejumlah 18 juta rupiah. Dan pada sewa bayar di muka itu bertambah 18 juta rupiah. Karena hal ini disebut bayar di muka, karena Tuan Dion ini belum merasakan manfaatnya dari ruko tersebut. Namun Tuan Dion sudah memiliki kuasa penuh atas ruko itu. Selanjutnya, pada tanggal 3, membeli peralatan bengkel dari toko Surya seharga 30 juta. Baru dibayar tunai 23 juta. Sisanya dibayar kemudian. Baiklah, ke PDA-nya. Pak Dion membeli peralatan bengkel senilai 30 juta dari toko Surya. Dia membayar 23 juta secara tunai dan sisanya akan dibayar kemudian. Hal ini mempengaruhi aset Asta Motors berupa pengurangan kas senilai 23 juta rupiah. Oke. Selanjutnya, perlengkapan Asta Motors juga bertambah senilai 6 juta rupiah. Kita ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 4, membeli perlengkapan bengkel secara tunai dengan harga 6 juta rupiah. Kita ke persamaan dasar akuntansinya. Untuk persiapan bisnisnya, Pak Dion membeli perlengkapan bengkel sebesar 6 juta rupiah. Dan membayar secara tunai. Hal ini mempengaruhi aset berupa kas, yaitu berkurang 6 juta rupiah. Dan perlengkapan itu bertambah 6 juta rupiah. Oke, kita lanjut ke transaksi hari ke-5. Pada tanggal 5, menerima jasa servis sepeda motor senilai 3 juta rupiah. Persamaan dasar akuntansinya. Di bengkel Asta Motors ini menerima pembayaran sebesar 3 juta untuk jasa servis sepeda motornya. Hal ini mempengaruhi aset berupa kas itu bertambah sekitar sejumlah 3 juta rupiah.
Dan pada sisi lainnya, pendapatan Asta Motors itu juga bertambah sekitar 3 juta rupiah. Nah, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 6, menyelesaikan jasa servis sepeda motor Pak Irul senilai 5 juta rupiah. Sudah diterima pembayarannya 1.500.000 rupiah. Sisanya dibayar kemudian. Nah, di persamaan dasar akuntansinya, Pak Dion menyelesaikan jasa servis sepeda motor milik Pak Irul dengan total 5 juta rupiah sebesar, dan Pak Irul membayarnya sebesar 5 juta rupiah. Sudah diterima dari Pak Irul, sementara sisanya akan dibayar kemudian. Jadi begini, maka pada PDA-nya aset berupa kas itu bertambah 1.500.000. Terus piutangnya bertambah 3,5 juta atau 3.500.000. Dan pada sisi lainnya, pendapatan Pak Dion juga bertambah senilai 5 juta. Nih, pendapatan juga bertambah senilai 5 juta rupiah. Baiklah, transaksi hari berikutnya. Meminjam uang dari Bank Mandiri senilai 25 juta untuk tambahan modal. Nah, kita ke PDA-nya. Untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya, jadi Pak Dion ini meminjam uang sebesar 25 juta dari Bank Mandiri untuk sebagai modal usahanya. Hal ini mempengaruhi aset berupa kas itu bertambah senilai 25 juta. Dan di sisi lainnya, di sisi liabilitasnya itu juga bertambah. Itu termasuk berupa utang bank. Itu termasuk utang bank, yaitu 25 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 15, membeli perlengkapan bengkel secara kredit sebesar 3 juta dari toko Abadi. Nah, di persamaan dasar akuntansinya, Pak Dion membeli perlengkapan bengkel sebesar 3 juta dari toko Abadi dengan kredit. Ingat, ini di kredit. Pada bagian aset berupa perlengkapan itu bertambah senilai 3 juta rupiah. Dan pada sisi liabilitas berupa utang usaha, ini berupa utang usaha atau account payable, itu juga bertambah senilai 3 juta rupiah. Bertambah senilai 3 juta rupiah. Lanjut dengan transaksi selanjutnya. Di tanggal 15 membeli perlengkapan bengkel secara kredit sebesar 3 juta dari toko Abadi. Itu sudah. Di tanggal 17 Pak Dion mengambil uang dari kas bengkel untuk keperluan pribadinya sebesar 2.500.000. Di persamaan dasar akuntansinya, hal ini mempengaruhi aset berupa kas itu berkurang dengan jumlah 2.500.000. Ya, berkurang aset kas Asta Motors itu berkurang 2.500.000. Maka transaksi pada tanggal 17 ini mempengaruhi aset kas Motors. Dan karena Pak Dion ini mengambil kas untuk keperluan pribadinya, hal ini mempengaruhi price atau keperluan pribadinya. Nah, hal ini mempengaruhi price atau pengambilan pribadi sejumlah 2.500.000. Oke. Transaksi pada tanggal 20. Menerima pembayaran piutang Pak Irul atas transaksi tanggal 6 September senilai 500.000 rupiah.
di persamaan dasar akuntansinya, transaksi itu terjadi pada tanggal 6 September yang lalu. Nah, di tanggal 6 September yang lalu ini. Hal ini berpengaruh pada aset berupa kas itu bertambah senilai Rp500.000. Dan piutangnya berkurang Rp500.000. Oke. Selanjutnya tanggal 22 itu membayar beban listrik sejumlah Rp1 juta. Nah, Pak Dion ini membayar listrik atau membayar tagihan listrik dengan sebesar Rp1 juta di PDA-nya, persamaan dasar akuntansinya, itu mempengaruhi aset berupa kas berkurang Rp1 juta. Dan pada sisi lainnya itu mempengaruhi ekuitas berupa beban senilai Rp1 juta. Nilai Rp1 juta. Oke. Kita ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 24, Pak Dion membayar gaji karyawan sebesar Rp4 juta di persamaan dasar akuntansinya. Ini mempengaruhi aset berupa kas dengan berkurangnya jumlah kas, yaitu senilai Rp4 juta. Oke, di sisi lainnya juga di sisi ekuitas berupa beban juga bertambah Rp4 juta. Baiklah, saya akan menjelaskan mengapa tagihan listrik dan pembayaran gaji karyawan ini termasuk ke dalam beban. Jadi begini, apabila sudah mendapatkan manfaatnya, nah jadi sudah dihitung sebagai penambahan beban. Jadi pembayaran listrik ini sudah diterima manfaatnya oleh Bapak Dion, dan gaji karyawan ini memberikan manfaat kepada Bapak Dion, dan Bapak Dion menerima manfaat tersebut. Ya, itu termasuk ke dalam beban. Kita lanjutkan untuk hari berikutnya. Pada tanggal 25. Pada tanggal 25, membayar utang atas transaksi tanggal 3 senilai Rp7 juta. Pada PDA-nya, persamaan dasar akuntansinya, mempengaruhi aset berupa pengurangan kas sebesar Rp3 juta. Dan pada sisi liabilitas berupa hutang usaha itu berkurang sebesar Rp3 juta. Ini utang usaha berkurang Rp3 juta. Oke. Hal ini berkaitan dengan transaksi sebelumnya, yaitu pada tanggal 3 September 2021 ini. Oke, lanjut. Pada tanggal 27, menerima jasa reparasi sepeda motor senilai Rp12 juta atas jasa servis yang telah diselesaikan. Nah, hal ini berpengaruh pada PDA berupa kas bertambah senilai Rp12 juta. Oke. Dan pada sisi yang lainnya, modal pemilik juga bertambah. Modal pemilik juga bertambah senilai Rp12 juta. Oke. Transaksi hari terakhir atau pada tanggal 30 membayar cicilan utang kepada toko abadi atas pembelian perlengkapan tanggal 15 senilai Rp1 juta. Nah, pada persamaan dasar akuntansinya itu mempengaruhi aset Asta Motors berupa kas berkurang senilai Rp1 juta.
kurang 1 juta. Dan pada sisi lainnya, utang usahanya juga berkurang senilai 1 juta. Utang usaha juga berkurang 1 juta. Hal ini berkaitan dengan transaksi sebelumnya pada tanggal 15 ini. Berkaitan pada tanggal 15. Baiklah, mari kita hitung untuk aset berupa kas sejumlah 83.500. Untuk aset berupa piutang itu senilai 3.000.000 rupiah. Untuk aset berupa sewa dibayar di muka atau prepaid rent itu sejumlah 18.000.000 rupiah. Untuk perlengkapannya itu sejumlah 9.000.000 rupiah. Peralatannya itu 30.000.000 rupiah. Di bagian liabilitas berupa utang bank itu senilai 25.000.000 rupiah. Dan bagian liabilitas berupa utang usaha atau account payable itu berjumlah 6.000.000 rupiah. Untuk liabilitas berupa pendapatan diterima di muka itu RP0 atau tidak ada. Tidak ada. Dari sisi ekuitas berupa modal pemilik atau owner equity itu berjumlah 112.000.000 rupiah. Untuk pendapatan ekuitas berupa pendapatan atau revenue itu berjumlah 8.000.000 rupiah. Untuk ekuitas berupa beban itu berjumlah 5.000.000 rupiah. Dan pengembalian pribadi atau price itu berjumlah 2.500.000. Baiklah, mari kita hitung jumlah aset. Untuk jumlah aset itu jumlah aset Asta Motors itu adalah senilai 143.500.000 rupiah. Untuk jumlah ekuitas Asta Motors, untuk jumlah liabilitas Asta Motors itu senilai 31 juta rupiah. Untuk jumlah ekuitas Asta Motors itu senilai 112.500 rupiah. 112.500.000 rupiah. Kemudian kita jumlahkan liabilitas. Liabilitas ini kita jumlahkan ke ekuitas. Dan kita peroleh hasilnya yaitu 143.500.000 rupiah. Dan hasilnya balance antara aset dan liabilitas. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas itu hasilnya balance. Baiklah, sudah terjawab sudah. Harta sama dengan utang ditambah modal itu hasilnya balance. Sekian, apabila saya ada kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.